Assalamualaikum. Hai adik-adik, berjumpa lagi dengan saya Kak Intan. Bagaimana kabar adik-adik? Kakak berharap adik-adik selalu dalam keadaan sehat ya. Pada video kali ini, kakak akan mengajak adik-adik untuk belajar mengenai klasifikasi makhluk hidup dan benda tak hidup. Yuk ikutin terus penjelasan dari kakak. Coba adik-adik perhatikan di sekeliling kakak. Dapatkah adik-adik memberitahu kakak benda-benda apa saja di sekitar kakak yang termasuk ke dalam kelompok makhluk hidup dan kelompok benda tak hidup? Kupu-kupu, burung, manusia, pohon, dan bunga itu semua merupakan kelompok dari makhluk hidup. Sedangkan bangku taman, air mancur, tanah, matahari itu termasuk benda tidak hidup. Jadi, dengan demikian, antara makhluk hidup dan benda tak hidup dapat dikelompokkan dengan berdasarkan ciri-ciri kehidupan. Apa saja ciri-ciri kehidupan itu? Yang pertama adalah bergerak. Yang kedua adalah membutuhkan makanan dan minuman. Yang ketiga adalah peka terhadap rangsang atau iritabilitas. Yang keempat adalah bernafas. Ciri yang kelima adalah tumbuh dan berkembang. Selanjutnya, yang keenam adalah ekskresi atau mengeluarkan zat sisa. Ciri yang ketujuh adalah makhluk hidup dapat berkembang biak. Serta ciri yang terakhir adalah makhluk hidup mampu untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, ayo kita bahas ciri-ciri makhluk hidup satu persatu. Yang pertama adalah bergerak. Manusia, hewan, tumbuhan, semuanya dapat bergerak. Misalnya saja manusia. Manusia dapat berlari, berenang, karena memiliki sistem gerak. Sistem gerak pada manusia dapat berupa sendi, tulang, dan otot. Nah, sistem gerak ini nanti akan adik-adik pelajari lebih dalam di kelas 8. Alat gerak pada kambing dapat berupa kaki. Lalu adik-adik tahu tidak alat gerak pada burung? Ya, burung dapat bergerak dengan alat gerak seperti sayap dan kaki. Sedangkan sirip itu alat gerak hewan apa ya? Adik-adik ada yang tahu? Ya, sirip adalah alat gerak dari hewan ikan. Berbeda dengan manusia dan hewan, tumbuhan juga mengalami gerak. Tetapi gerak pada tumbuhan tidak terlihat seperti gerak pada manusia dan hewan. Karena sebagian tubuhnya saja yang bergerak, maka pergerakan pada tumbuhan tidak terlihat. Kedua, memerlukan makan dan minum. Makanan yang makhluk hidup makan digunakan sebagai sumber energi. Sumber energi inilah yang nantinya akan kita gunakan untuk beraktivitas. Sedangkan air yang kita minum, kita gunakan untuk sebagai zat pelarut di dalam tubuh. Ciri makhluk hidup yang ketiga adalah iritabilitas atau peka terhadap rangsang. Rangsangan ini dapat berupa sentuhan, rasa, panas, dingin, dan lain-lain. Misalnya saja tumbuhan putri malu yang peka terhadap rangsangan sentuhan.
Ciri yang keempat adalah bernafas. Bernafas atau respirasi adalah kegiatan makhluk hidup untuk menghirup oksigen dari lingkungan dan mengeluarkan karbon dioksida dari dalam tubuhnya. Pada manusia, bernafas menggunakan paru-paru. Pada mamalia seperti lumba-lumba juga bernafas menggunakan paru-paru. Sedangkan ikan bernafas dengan menggunakan insang. Kalau serangga bernafas dengan apa ya adik-adik? Yap, benar sekali, serangga bernafas dengan menggunakan trakea. Lalu, adik-adik dapat menyebutkan hewan apa yang bernafas dengan menggunakan kulit? Yap, cacing adalah contoh hewan yang bernafas dengan menggunakan kulit. Tumbuhan mengambil oksigen dari lingkungan melalui pori-pori kecil yang berada di daun. Pori-pori tersebut bernama stomata. Selain itu, udara yang keluar masuk pada tumbuhan juga dapat melalui pori-pori yang berada di batang. Pori-pori tersebut bernama lentisel. Ciri yang kelima adalah tumbuh dan berkembang. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan. Contohnya saja kita manusia. Kita tumbuh dari bayi menjadi anak-anak, kemudian remaja, hingga dewasa. Hewan-hewan juga mengalami pertumbuhan. Dari anak akan tumbuh menjadi besar seperti induknya. Selain itu, ketika kita menanam biji jagung, maka biji jagung tersebut akan berkecambah dan akan tumbuh menjadi tanaman yang besar. Jadi, pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran tubuh makhluk hidup yang tidak dapat kembali ke ukuran yang semula. Jadi ini adik-adik udah bertambah atau sudah beranjak remaja dan adik-adik tidak dapat kembali lagi menjadi bayi kan? Nah, itu yang dimaksud dengan tidak dapat kembali ke ukuran semula. Pertambahan ukuran tubuh makhluk hidup terjadi karena adanya pertambahan jumlah sel di dalam tubuh. Ciri makhluk hidup yang keenam adalah mengeluarkan zat sisa atau ekskresi. Pengeluaran zat sisa atau ekskresi sangat diperlukan bagi tubuh. Fungsinya adalah untuk membuang zat-zat yang sudah tidak terpakai lagi di dalam tubuh. Zat-zat sisa tersebut biasanya bersifat racun. Jadi, jika tidak dikeluarkan dari tubuh, akan mengganggu aktivitas organ tubuh yang lain. Contohnya, pada saat adik-adik sedang berolahraga, maka zat sisa berupa garam-garam air mineral dikeluarkan oleh tubuh melalui kulit, yaitu berupa keringat. Ciri berikutnya adalah berkembang biak. Berkembang biak adalah salah satu ciri dari makhluk hidup. Fungsinya adalah untuk melestarikan jenisnya. Cara berkembang biak makhluk hidup dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu secara kawin atau generatif atau seksual, dan yang kedua adalah secara vegetatif atau tidak kawin atau aseksual.
Ciri yang terakhir dari makhluk hidup adalah makhluk hidup dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Beradaptasi artinya dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Contohnya saja tumbuhan kaktus yang daunnya berduri untuk mengurangi penguapan. Itu tadi penjelasan singkat kakak mengenai klasifikasi makhluk hidup dan benda tak hidup. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi adik-adik dan sampai jumpa di video selanjutnya.